قلبي يناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. Kita mulai? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di sore hari ini kita masih sempat untuk kembali hadir dalam kegiatan pengajian rutin Majelis Ta'lim Al-Mulk dalam kajian privat terkait dengan kajian hukum privat asal mula kejadian manusia dari kandungan sampai lahir. Ini adalah kegiatan rutin dari Majelis Ta'lim Al-Mulk bersama BMPD Maluku, di mana kita menghadirkan kegiatan-kegiatan yang berisi kajian-kajian yang insya Allah akan menambah ilmu kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Dan ini mungkin sebuah rahmat dari Allah kepada kita semuanya, karena dalam kondisi saat ini yang Umi Covid lagi ya tiba-tiba merebak kembali, sehingga kita yang baru memulai kegiatan dengan offline sekali akan menghadapi ujian. Tapi saya yakin insya Allah Allah akan bersama dengan kita, karena niat dan tujuan kita melaksanakan kegiatan ini adalah mulia untuk memberikan ilmu, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga insya Allah kita akan menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti, karena kita adalah bagian dari orang-orang yang mau terus ada dan mau terus hadir di tengah kondisi yang setiap saat berubah. Kenapa kita katakan berubah? Yaitu saya sampaikan tadi, baru kita mulai di awal tahun, belum sampai 2 bulan kita dihadapkan lagi dengan kondisi. Nah, mungkin kalau kita bahas kondisi ini, berarti Ustadz Hatta yang akan hadir di sore hari ini dengan kita akan membahas semuanya. Apakah ada kaitan Omikron dan segala macam yang namanya semakin hari semakin unik, semakin waktu lahir dan akan semakin banyak yang lahir dengan versi baru. Nah, kajian kita sendiri kali ini akan membahas tentang asal mula kejadian manusia dari kandungan sampai lahir. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang asal mula, berarti mungkin ada proses penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana sih Ustadz proses penciptaan manusia menurut Al-Quran? Terus, apakah proses penciptaan manusia itu, apalagi yang di alam rahim, adalah sebuah mukjizat yang Allah punya? Dan apa sih sebenarnya hakikat manusia dan proses penciptaannya? Mungkin Ustadz bisa menjelaskan untuk kita di sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pertama bersyukur kepada Allah SWT, kembali lagi bermuwajahah, bertemu lagi di majelis yang insyaallah sudah banyak ilmu yang kita dapatkan di sini. Tempat di mana kita saling sharing, saling berbagi. Mudah-mudahan ini terus menjadi amal kebaikan kita yang kita usahakan untuk diistiqomahkan hingga nanti di antara kita ada yang kemudian sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi amalan terbaik kita, andalan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena senantiasa berada di majelis ilmu ini. Saya pribadi sangat memberikan apresiasi sekali karena kajian ini rutin dengan beberapa ustadz yang lain, dan mudah-mudahan ini satu bagian yang upaya yang sangat besar yang dihadirkan oleh teman-teman di Majelis Al-Mulk ini buat umat yang ada di Maluku tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penjelasan kita nanti tentang proses kejadian penciptaan manusia dimulai dari alam rahim sampai kemudian dia sempurna sebagai manusia ketika dilahirkan. Ini kira-kira punya beberapa makna. Yang pertama adalah dari nanti penjelasan kita, dia memberikan satu kesimpulan bahwa betapa luar biasanya Al-Quran ini yang ia memiliki mukjizat yang kata para ulama mukjizatnya itu adalah dari sisi mukjizat secara ilmi atau secara saintifik. Artinya Al-Quran mampu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang pada saat ini dia sangat berkesesuaian sekali dengan apa yang diketahui oleh para ahli kedokteran, para dokter-dokter dalam ilmu kedokteran, dan tidak ada satupun dari penjelasan Al-Quran itu yang menyalahi apa yang mereka ketahui sekarang. Padahal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu bahwa bangsa Arab itu yang disebut dengan bangsa ummi. Mereka tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Hanya beberapa orang saja, sekelompok orang saja yang bisa baca dan bisa tulis, tapi mayoritasnya itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Wabil khusus Rasulullah SAW sendiri yang juga disematkan kata ummi ketika beliau tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Lalu Rasulullah ketika bicarakan tentang proses penciptaan manusia ini, yang hari ini kita tidak bisa ketahui kecuali ketika kita masuk dalam laboratorium, kemudian dikaji, kita lihat secara detail sekarang pakai apa itu USG dan lain sebagainya, baru kita ketahui. Sedangkan di masa Rasulullah SAW, Rasulullah sudah menjelaskannya lebih jauh daripada itu. Ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang Rasul yang as-sadiq, yang betul-betul jujur. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, karena penjelasannya ini jauh melampaui apa yang sebenarnya pengetahuan yang difahami orang saat itu. Nanti insya Allah saya akan jelaskan secara pelan. Kemudian yang kedua adalah ini menegaskan betapa luar biasanya maha kuasanya Allah untuk menciptakan manusia ini. Kekuasaan Allah SWT yang Allah bilang dalam ayat Al-Quran bahwa sudahkah kalian melihat dalam surat Al-Qiyamah tentang bagaimana kami menciptakan manusia dari air yang terpancarkan. Jadi seluruh kita ini, saya yang berbicara, Bapak Ibu yang juga sedang mendengar, seluruhnya kita dimulai dari air yang terpancarkan, dan kemudian berubahlah kita sampai saat ini punya daging, punya tulang, mata, telinga dan sebagainya. Yang tidak semua orang mampu untuk, bahkan tidak semua orang, tidak akan pernah ada manusia, tidak akan pernah ada makhluk yang mampu melakukan hal demikian. Sebab itulah dalam proses penciptaan manusia ini, dalam surat Yasin Allah bilang subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha.
Maha suci Allah yang menciptakan segala hal itu berpasang-pasangan. Kita tentunya mungkin sudah pernah dengar bahwa setiap kali ada kata subhana atau maha suci Allah, berarti konten setelah subhana itu adalah sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia. Karena itu manusia tidak bisa bikin tidak ada yang dia bisa lakukan kecuali hanya bertasbih kepada Allah subhanallah. Jadi kita misalnya kalau berjalan di mana gitu melihat sesuatu yang aneh dan luar biasa, kalimat yang dikeluarkan untuk melihat merespon situasi yang ada itu adalah subhanallahnya luar biasa. Artinya dia di luar dari kemampuan kita. Begitu juga dengan penciptaan manusia, maka Allah bilang subhanal maha suci Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan termasuk manusia ini. Jadi ini hikmah kedua yang kita dapatkan setelah kita tahu bahwa Rasulullah SAW ini betul, Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah hikmah Allah Azza wa Jalla tentang kudratnya, tentang kemampuannya, bagaimana proses penciptaan manusia ini. Sekaligus juga kita akan mengetahui bahwa ya hakikat manusia ini adalah dia makhluk, dia diciptakan, bahwa dia tidak datang secara bim salabim, tiba-tiba saja jadi, tetapi ada yang menciptakan, ialah Allah SWT. Karena nanti kita akan mengetahui bahwa hakikat manusia itu yang pertama adalah huwa makhluk, dia adalah makhluk. Nanti kemudian yang kedua dia adalah mukhayyarun, dia adalah hamba yang diberikan pilihan, mau beriman gak beriman terserah. Kemudian yang ketiga adalah dia mukarramun, dia hamba yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam. Kemudian yang keempat adalah dia mukallafun, dia hamba yang diberikan beban oleh Allah SWT. Hal-hal yang Allah wajibkan buat kita di muka bumi, 5 waktu dan seterusnya, menjaga, melestarikan bumi, kita itu mukallaf, kita diberikan beban. Yang kelima kita adalah mujziyun, kita akan diberikan pahala oleh Allah SWT, diberikan ganjaran atas apa yang kita lakukan nanti di muka bumi. Jadi 5 hal ini yang disebut dengan hakikatul insan, hakikat manusia kita. Dalam Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia ini. Ada juga yang hanya misalnya menjelaskan 1-2 ayat, lalu dia tersebar di beberapa surat. Tapi di antara surat yang secara lengkap menjelaskan tentang prosesnya itu, proses penciptaannya itu, seperti di surat Al-Mu'minun. Allah SWT mengatakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Maksudnya ini penciptaan pertama Nabi Adam. Lalu kemudian Allah bilang, adapun penciptaan manusia setelah itu, maka Allah bilang, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang amat kokoh, yaitu rahim. Jadi penciptaan manusia setelah Nabi Adam itu adalah dia diciptakan dari nutfah, dari air mani yang Allah SWT simpan pada tempat yang paling aman, yaitu rahim. Jadi ya rahim ini kalau asal katanya ya rahmat, ya kasih sayang. Karenanya memang ibu perempuan itu dia akan sangat identik dengan yang namanya kasih sayang ini. Dan Allah SWT menyebutkan dalam ayat lain tentang janin ini yang berada pada rahim, yang Allah bilang tempat rahim ini adalah qararin makin, tempat yang terbaik ini, tempat yang kokoh. Kata Allah dalam surat lain, surat Az-Zumar, kata Allah, khalaqakum min nafsin wahida, Allah pertama menciptakan kita dari jiwa yang satu, maksudnya Nabi Adam. Kemudian summa ja'ala minha zawjaha, lalu Allah hadirkan istri beliau, yaitu Siti Hawa. Wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj, dan kemudian Allah menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Jadi Allah turun dalam surat Az-Zumar itu Allah jelaskan, Allah turunkan 8 pasang binatang. Lalu Allah bilang, yakhluqu fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin. Lalu Allah menjadikan kamu dalam perut ibumu itu kejadian demi kejadian, artinya proses demi proses. Lalu Allah bilang, fi zulumatin salas, dalam 3 kegelapan.
Allah bilang. Dan 3 kegelapan. Artinya jadi apa, perut ibu itu, perutnya, kemudian ada lapisan lagi, kemudian lapisan lagi, itu adalah bagian dari zulumatun salas. Jadi qararim makin rahim itu yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya demikian. Nah, lalu kita kembali lagi ke surat Al-Mu'minun. Setelah Allah bilang ditempatkan pada qararim makin itu, lalu Allah bilang summa khalaqana nutfah. Setelah itu kami menjadikannya menjadi air mani. Summa khalaqana nutfah 'alaqah. Setelah air mani kami menjadikan dia sebagai 'alaqah. Dia menjadi sesuatu yang melekat. Jadi kalau 'alaqah ini itu kalau kita nonton film dokumenternya, meskipun nantua sesat juga sih, sudah ditangkap Harun ada filmnya itu, film dokumenter itu orang Turki. Saya udah lupa itu. Di film dokumenter dia tentang bagaimana penciptaan manusia itu, dia kan cerita di situ bagaimana alaqah itu dia seperti lintah yang menggantung di rahim seorang ibu. Nah, bentuknya itu persis seperti lintah, dan alaqah yang namanya ya hampir sama. Maka karena itu kata beliau, subhanallah, ketika diambil foto alaqah itu disesuaikan dengan bahasa Al-Quran yang alaqah, itu bentuknya sama. Subhanallah. Jadi nanti kita akan bertanya-tanya, kok bisa Rasulullah bisa tahu begitu? Ya ini kan Allah yang kasih tahu. Kemudian fa khalaqanal 'alaqata mudghah. Setelah dijadikan dari sesuatu yang melekat itu, Allah bikin menjadi segumpal daging. Fa khalaqanal mudghata 'idhama. Setelah daging itu kemudian Allah ciptakan tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma. Lalu Allah membungkus tulang itu lagi dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Dan setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikannya sebagai makhluk yang berbentuk lain, artinya manusia. Lalu Allah terakhir Allah bilang fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Fatabarak ini lagi-lagi menjelaskan bahwa proses ini tidak ada satupun yang mampu untuk melakukannya sama. Maka Allah bilang fatabarakallahu, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, yang sebaik-baik pencipta. Jadi tidak ada siapapun di muka bumi ini yang mampu menciptakan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah bisa. Nah, ini proses yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang manusia. Nanti beberapa ayat kedua setelah itu baru menjelaskan tentang summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah itu kalian benar-benar akan mati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjelaskan lebih didetailkan lagi tentang proses ini, maka hadis Rasulullah SAW tentang penciptaan ini juga ada. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Kita ini diciptakan dalam ibu kita itu 40 hari dalam keadaan nutfah. Jadi 40 hari setelah mani ketemu dengan ini ya, sperma ketemu dengan ovum, lalu dia itu selama 40 hari dalam rahim. Summa yakunu fi dzalika 'alaqah. Nanti dia menjadi 'alaqah mislu dzalik 40 hari. Jadi proses untuk menjadi 'alaqah itu 40 hari. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam Al-Qur'an, jadi 40 hari, setelah 40 hari jadi nutfah, 40 hari berikutnya baru dia menjadi mudghah. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, summa yakunu fi dzalika mudghatan. 40 hari berikutnya baru dia dibentuk menjadi daging. Summa yursalul malak fayunfakhu fihi ruh. Nanti di 40 hari berikutnya yang menjadi daging itu, baru Allah SWT perintahkan malaikat untuk ditiupkan ruh kepada janin tersebut. Lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Yang pertama yaitu tentang rizkinya, kemudian ajalnya, kemudian perbuatannya di dunia, dia menderita atau dia sengsara. Ya, ini bagian dari yang akan dia lalui nanti di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi berdasarkan hadis ini
120 hari itu Proses. sudah ada nyawa Oh, di janin itu. Jadi kalau 120 hari berarti kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Ya. 3 bulan itu sudah ditiupkan ruh. Jadi nanti ada 4 bulan. ya 30 3 bulan 120 4 bulan. 4 bulan ya? Iya. Iya. Iya, 4 bulan ya. Jadi nanti ada hukum-hukum tertentu yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya mereka bilang ya misalnya tentang zakat fitrah. Fitrah, ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu misalnya yang punya ada ibu-ibu yang misalnya sedang mengandung, lalu kemudian waktunya dia mengandungnya itu pas sampai 4 bulan ya. Ya 4 bulan itu pas masuk mau bayar dia masuknya di waktu bayar zakat fitrah itu kandungannya sudah 4 bulan, maka itu dianjurkan oleh para ulama agar dia membayar zakat fitrah karena anak di dalam kandungan itu sudah hidup. Tapi dia bukan jadi wajib ya, dia jadi sunnah. Dia sunahkan untuk janin juga dikeluarkan zakat fitrahnya. Sebagaimana juga berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, para ulama kemudian ketika mereka melihat beberapa ayat Al-Quran, saya di surat Al-Ahqaf yang Allah bilang, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ibu itu mengandung dan menyusui itu 30 bulan. Lalu dari 30 bulan itu 2 tahun dipakai untuk menyusui, dan itu berdasarkan ayat Allah, wa fisaluhu fi amain. Dia disusui 2 tahun. Berarti cuma tinggal 6 bulan. 6 bulan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, waktu yang paling terendah agar seorang perempuan itu dia melahirkan yang sah itu adalah 6 bulan. Maka hukum fikihnya, kalau ada perempuan yang setelah akad kemudian setelah 6 bulan itu dia melahirkan, maka kata mereka itu bisa jadi anaknya dari laki-laki itu yang sah. Tapi semenjak akad, terhitung semenjak akad sampai nanti anak itu misalnya dia 6 bulan, dia melahirkan tidak cukup dari 6 bulan, berarti anak itu bukan anak dari suaminya. Maka hukumnya juga berbeda. Harus melatih 6 bulan. Ya, paling minimal menurut ayat ini Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan, ya karena 30 bulan, Allah bilang 30 bulan disusui dan mengandung dan disusui, sedangkan ayat yang lain bilang 2 tahun dia disusui berarti 6 bulan, berarti waktu yang paling terendah seorang wanita mengandung dia melahirkan itu adalah 6 bulan. 6 bulan. Artinya kalau dia datang dengan seorang anak kurang dari 6 bulan, berarti dia tidak bisa dinisbahkan kepada suaminya. Anak itu tidak bisa dinisbahkan kepada suaminya. Tapi kalau dia 6 bulan pas atau lebih, anak itu bisa dinisbahkan kepada suaminya. Terjadi, ya ini sudah para ulama ketika menjelaskan fikih berkemudian terjadi dan itu dibenarkan. Ya tergantung nanti ya, karena memang persoalan persoalan perzinahan juga yang memiliki bab tersendiri. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di 120 hari itu setiap kita ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke kita. Jadi dijelaskan tentang bagaimana rezeki kita, ajal kita, amal kita, ya, pekerjaan kita sengsara atau tidak, itu nanti akan dijelaskan di dalam ditetapkan dalam situasi itu. Yeah. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira ya demikianlah proses penciptaannya dalam Islam, baik Al-Quran maupun hadis yang disebutkan. Yeah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ini dari percakapan kita tadi, dari apa yang Ustadz sampaikan dari proses penciptaan istilahnya embrio manusia di dalam rahim seorang ibu, itu kan ada bahasa yang tadi Ustadz bilang 6 bulan. Imam Ali mengatakan 6 bulan baru dinyatakan, setelah 6 bulan atau pas 6 bulan baru memang itu syah seorang anak dinisbahkan ke ayahnya. Dinasbikan ke ayahnya. Tapi kan ini sekarang nih yang tadi Ustadz bilang juga banyak yang terjadi. Nah,
Bagaimana dengan sendiri dengan kondisi ada kalanya karena alasan karir dan segala macam, seorang istri dan seorang suami rela untuk anaknya dikorbankan pada saat kandungannya ketahuan hamil, digugurkan. Nah, usia 4 bulan kandungan ruh sudah ditiupkan. Pada saat itu kita sudah bisa membayarkan zakat fitrah kepada si anak. Nah, bagaimana Ustadz sendiri melihat fenomena kalau misalnya karena demi karir ya, kita tidak bicara kejadian di luar itu, hanya demi karir, hanya demi mengejar jabatan di kantor, seorang istri ikhlas gitu loh menggugurkan kandungannya pada saat misalnya kandungannya berusia pas 4 bulan. Itu bagaimana Ustadz? Dalam Islam konsekuensi hukumnya ada. Ya. Kalau dia dalam masih proses di mana belum ditiupkan ruh itu, itu secara hukum Islam sih tidak ada konsekuensi hukumnya mestinya. Tetapi tentunya dari sisi dampak kepada kesehatan, ya kemudaratan buat si istri, ya tentu ada. Ya, ini kan kasus baru yang baru terjadi pada zaman kita ini, yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi di masa Rasulullah, karena tidak pernah terbayangkan situasi itu terjadi, karena tidak ada juga yang masalah kasus kayak begini sampai kepada kita, misalnya lalu kita baca pada kitab-kitab fikih atau dalam sejarah tentang perlakuan orang-orang terdahulu ketika mereka hamil lalu langsung digugurkan, nggak ada. Cuma kalau kasus di mana misalnya disengajakan sehingga wanita jatuh lalu keguguran, itu ada konsekuensinya. Misalnya ada orang memukul seorang istri yang dia misalnya pada usia janin yang tadi sudah saya disebutkan, dia sudah ditiupkan ruh itu, maka di situ konsekuensinya ada. Konsekuensinya misalnya dia mesti bayar beberapa situasi untuk membayar, yang biasa mereka bayar apa? Bayar diat. Bayar diat terhadap janin yang wafat itu. Jadi ini dia masuk dalam persoalan kalau dalam bab fikih biasanya dia dikaitkan dengan bab qisas. Karena sengaja atau nanti ada ditanyakan apakah pekerjaan orang ini memang disengaja atau tidak. Nah, kalau kayak tadi berdasarkan karena pekerjaan lalu kemudian mengorbankan anak, misalnya pada usia yang tadi saya sebutkan dia sudah ditiupkan ruh, itu di sisi dalam Islam itu bermasalah sekali. Bermasalah sekali. Karena persoalan pekerjaan anak kemudian digugurkan. Itu Masya Allah. Ayatnya itu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut akan jadi miskin. Itu ayat itu tegas sekali itu. Jadi kalau situasi kayak gitu, itu juga bagian dari membunuh anak karena khawatir nanti tidak bisa diurus. Diurusnya tidak bisa diurus makannya dan seterusnya, repot dan seterusnya. Jadi jangan sampai pekerjaan kita itu kemudian membuat kita sampai melalaikan anak-anak kita, atau sampai pada tingkat yang tadi disebutkan pertanyaan tadi, sampai kemudian menggugurkan anak. Itu bagi saya memang cacat sebenarnya orang tua itu. Kalau itu pandangan saya cacat sekali itu. Kita artinya keduanya tidak siap menjadi suami istri. Padahal kita tahu kan dalam Islam ini ya, orang kalau nikah itu hal yang pertama yang diinginkan adalah dia ingin punya anak. Karena itu bagian dari tujuan nikah itu. Ada banyak orang yang mengharapkan anak, tapi misalnya kayak ini nikah dapat dikasih rezeki anak kemudian ditolak, itu kan Masya Allah. Dan Allah tadi menyebutkan jangan sampai kita bunuh anak kita karena takut nanti miskin. Oh, anak hadir nanti pekerjaan kita jadi terbengkalai dan seterusnya. Justru anak kita ini yang menjadi ATM kita yang paling luar biasa dibandingkan hal lain. Kalau amal-amal jariah kita itu ya masih, tapi kalau anak-anak kita ini Masya Allah banyak sekali mulai anak kita kalau kita didik dia bisa mengajar, dia bisa mengaji, dia bisa menghafal, dia bisa sholat dan seterusnya, itu pahalanya tuh Masya Allah luar biasa, meninggalkan generasi yang baik itu. Jadi bagi saya sih itu konsekuensinya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka baiknya jangan sampai hal itu terjadi. Kita di manage lah waktu kita Jadi Islam tidak melarang ini ya.
tidak melarang untuk ini ya, menjaraknya. Jadi membuat jarak antara anak itu tidak dilarang. Disesuaikan dengan situasi kita. Ya. Tapi yang dilarang itu kayak tadi, Ya. membunuh anak tuh kayak begitu. Apa namanya tuh ya? Ya bukan keguguran sih, apa namanya itu bahasanya? Saya udah lupa. Ya pokoknya Ya. begitulah. Jadi istilahnya bahwa ya mungkin kalau alasan kesehatan Ya. tindakan itu dilakukan mungkin masih Ya, ya. betul. Tapi kalau di luar itu ya sebaiknya tetaplah Iya. jaga, dirawat, karena yang seperti Ustadz bilang tadi, anak adalah ATM kita, anak adalah Amanah ya. amanah Allah yang Allah berikan. Mungkin Betul. itu juga rezeki yang Allah berikan. Karena belum tentu ada orang yang kawin bertahun-tahun belum tentu bisa Betul, langsung. tahu. Nah, kita malah mungkin baru 6 bulan menikah tiba-tiba dengar kabar kita suruh. Tapi karena ya jangan dulu ke Mas ya. Mungkin ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Iya. Nah, berbicara tentang penciptaan manusia nih Ustadz, ada lagi pertanyaan yang mungkin masih mengusik di benak kita saat ini. Fenomena yang sementara terjadi lagi Ustadz. Allah menciptakan embrio manusia itu dengan segala sesuatunya tuh ditiupkan sampai 4 bulan ruh jadi. Tapi sekarang boneka satu hanya ditiupkan, saya tahu tiup apa, lantas dianggap jadi anak. Diperlakukan sudah betul-betul melebihi pada kapasitasnya. Dulu mungkin orang bilang kalau robot dijadikan sebagai ini tuh mungkin ya namanya robot. Ya. Tapi ini kan boneka yang tiba-tiba katanya ditiupkan sesuatu, dia sudah diberlakukan sebagai anak. Menurut Ustadz sebenarnya fenomena ini kayak gimana Ustadz? Kalau kita bicara tentang proses penciptaannya sendiri saja, Allah menciptakan kita untuk menjadi seorang manusia itu saja ada prosesnya. Kok ada orang sekarang hanya dengan beli boneka harga sekian juta dianggap seperti manusia sendiri? Ini penyimpangan. Ya. Ini penyimpangan sekali. Saya pernah ditanya juga di salah satu majelis online juga. Saya udah lupa di mana. Dan waktu dekat ini lah. Mereka bertanya hal yang sama tentang boneka, apa namanya, baby doll ya. Apa itu doll atau apa begitulah. Itu sudah. Sebenarnya ini bagian dari penyimpangan yang terjadi pada umat ini. Karena ini masih ada korelasi dengan apa yang waktu kita offline saya jelaskan itu. Dia muncul dari ketidaksiapan seseorang untuk secara mental untuk nikah. Karena itulah bawaannya itu supaya gak repot. Kalau manusia yang benar, anak yang benar kan repot ya. Dia buang Rewel, hajat segala ya. macam, rewel dan seterusnya, dia repot. Belum lagi ibunya ya, atau belum lagi suaminya dan seterusnya, repot. Jadi baby doll ini saya kira dia ingin dihadirkan untuk menghilangkan semua itu biar fokus aja gitu. Anak ini gak rewel, dibuat itu penyimpangan. Jadi walhasil orang lebih suka yang kayak begitu, akan tiba masanya di mana orang tidak menginginkan lagi anak. Ya. Penyimpangan begini dia biasanya hadir dari situasi tadi yang saya sebutkan, ketidaksiapan itu. Daripada punya anak yang model begitu, lebih baik anak yang kayak begini, kan nggak rewel, kita nggak capek, tapi hasrat kita untuk mendidik anak, untuk memiliki anak, punya kasih sayang, bisa digendong dan seterusnya kan ada. Bahkan saya sempat nonton, katanya beratnya itu sama seperti berat bayi yang ada. Dia bisa buka mata, dia bisa. Masya Allah, ajaib. Begitu juga misalnya, supaya nggak repot-repot kita nggak melahirkan, nggak mengandung, nggak melahirkan, langsung aja kita beli anak. Ini penyimpangan. Bahkan dibelikan baju ya, Masya Allah. Lebih baik itu uang yang dia punya itu dia kasih ke orang, dia biayai anak-anak yang miskin, yatim piatu, itu dapat pahala besar dibandingkan boneka yang nggak ada. Ini sekedar kepuasan duniawi dan pribadi yang tidak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang ini ketidakjelasan
tujuan hidup itu yang kemudian membuat orang bersikap, berlaku dengan penyimpangan kayak begini. Ya, pandangan saya ini bagian dari penyimpangan yang ya, harapannya anak-anak muda muslim tidak terbawa, mereka tidak terkena penyakit ini, bahwa mereka siap untuk menikah, ya, siap untuk menikah, siap untuk punya anak, ya kan, bahwa ada mungkin saya kira setan juga, kalau punya anak ini nanti kan waktu kita tersita. Ya. Itu tanda-tanda tidak punya kedewasaan tuh. Lah kita ini dulu orang tua kita gimana? Ya. Mereka mengorbankan waktu-waktunya untuk mendidik kita. Ya, masa kita gak korbankan waktu kita juga untuk mendidik anak-anak kita? Jadi ya mudah-mudahan lah Allah SWT menjaga generasi muslim muda-mudi untuk tidak memiliki perilaku sebagaimana mestinya. Jadi perilaku begini sama kayak perilaku yang laki-laki berubah jadi perempuan, yang perempuan berubah jadi laki-laki dan seterusnya. Ya. Nasallallahu alaihi. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ini memang ada fenomena yang sudah semakin terjadi ya Ustadz Ya. Ada yang bilang ya mungkin karena pengaruh COVID orang malas untuk ini, ya akhirnya segala hal bisa diciptakan oleh manusia sendiri. Karena itu harganya mahal ya, jutaan Ustaz. Jutaan, masya Allah. Lebih baik katong piara anak satu gitu ya, jadi anak asuh dibandingkan piara itu. Karena sekali beli ada yang sampai 4-50 juta. Ya Allah. Dia kasih pakai pakaian yang betul-betul mahal dan segala macam. Namun itulah kenyataan yang terjadi saat ini Ustaz ya, bahwa fenomena itu dan bahkan terjadinya di Indonesia. Masih mending dia pelihara binatang, kucing Ya. ke burung ke dikasih makan dapat pahala. Nah, kalau bicara lagi tentang proses penciptaan manusia nih Ustaz, 4 bulan sampai di kandungan 9 bulan dilahirkan. Nah, tadi Ustaz bilang 6 bulan tuh kita sebenarnya sudah bisa melahirkan kalau memang Ya, itu pada waktu kondisi paling minimal. minimal. Yang maksimal itu 9. Maksimalnya itu kalau dalam fikih 4 tahun. Ada yang terjadi begitu. Jadi sebenarnya sih dia sesuai dengan tabiat. Pernah terjadi berlaku di sesuatu tempat, para ulama melihat situasi, maka mereka bilang masa hamil yang paling terendah 6, yang paling tertinggi sampai bisa 4 tahun, tapi yang paling mayoritas itu adalah 9 bulan. Jadi 4 tahun tuh, hampir 4 tahun itu bisa ada. Tapi dia artinya nggak banyak, kasusnya cuma 1-2 aja. Ada yang sampai 2 tahun. Tapi mayoritasnya kita seluruhnya ya 9 bulan. Tapi yang sebenarnya harusnya 9 bulan, Ya. normal. Berarti kalau lewat dari itu pun sampai sebelum 4 tahun itu masih hal yang normal dalam Islam. Iya. Ya, kadang-kadang kan begitu usia kandungan sudah lewat 9 bulan, lewat berapa minggu kita sudah kayak orang panik gitu ya. Iya, karena dia di luar dari kebiasaan. Padahal kalau dalam Islam sendiri diberikan batasan oleh ulama bahwa ada di tempat tertentu, ada kasus tertentu yang ternyata orang melahirkannya tuh 4 tahun baru melahirkan. Ya. Itu ada. Tapi tidak, dia hanya peristiwa yang mungkin sekali 2 kali aja. Artinya karena terjadi itu di zaman dulu. Kalau sekarang kan dokter-dokter nggak begitu lagi. Iya. Udah kalau sudah main, ini. Malah tentukan waktu. Udah, bikin langsung. perjanjian. Kalau enggak ini, ayo. Iya. Tanggal sekian kata melahirkan. Kalau dulu kan orang belum paham tentang sesar. Iya. Orang dia dulu ya lahirnya lahiran normal semua. Baik jamaah majelis taklim al-mulk yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang fenomena penciptaan manusia, memang ini sebuah mukjizat Allah yang sampai sekarang kayak Ustadz bilang tadi, tidak akan pernah ada yang mampu menciptakan manusia. Walaupun kadang-kadang kita sering dengar ada negara tertentu yang bilang sudah bisa ciptakan ini, sudah bisa ciptakan ini. Tapi begitu mau dirangkai jadi satu, tetap dia robot. Iya. Dia bukan betul-betul manusia. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang boleh dikatakan Allah tuh sudah menentukan bahwa ciptaan saya akan seperti ini, ciptakan saya ada seperti ini. Nah, bahkan Ustaz tadi bilang
Begitu mau memasuki usia keempat sudah ditetapkan Ya. takdir Rezekinya. baik buruk kita, rezeki Matinya. kita, istilah perjalanan kita nanti setelah lahir itu seperti apa. Udah ditentukan. Itu Allah sudah menetapkan. Mungkin sudah tertulis yang kita tidak pernah tahu sebenarnya, bahwa inilah jalan hidup kita yang Allah sudah tetapkan. Usia kita yang memasuki 4 bulan dalam kandungan seorang ibu. Nah, tapi kan sekarang Ustadz gini, ada yang lahir sempurna, ada yang lahir dalam kondisi yang tidak, Prematur. mungkin cacat, Ya. ya kan, kita bicara. Nah, orang tua yang ada beberapa orang tua dalam kasus tertentu menerima kondisi anaknya itu, Ya. tapi ada yang tidak menerima kondisi itu, bahkan terkadang menyalahkan Allah, dan si anak tuh seakan-akan diabaikan. Ya, si itu anak sial lah, si itu kita terharap si lahir model begini gitu. Entah hanya karena matanya yang beda dengan adik-adik kakaknya, dengan Ya. saudaranya dan lain-lain. Nah, dalam Islam sendiri melihat hal itu seperti apa, Ustaz? Padahal ini yang kayak Ustaz bilang tadi, belum tentu anak yang dilahirkan ini Ya. dia bukan amanah yang Allah mungkin sengaja. Si anak yang satu ini khusus beta lahirkan dalam kondisi tidak sesempurna saudara-saudaranya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, jadi pokoknya semua anak-anak yang Allah kasih ke kita ini semuanya adalah dalam bentuk yang sempurna. Karena Allah bilang walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam penciptaan yang sempurna. Sampai kepada anak kita, ya, nasallallahu alaihi, mudah-mudahan juga Allah jaga kita. Kalaupun misalnya terjadi, maka itu ada sesuatu yang Allah tetapkan buat kita. Allah tetapkan buat kita, dan tidak ada lain bagi seorang hamba kecuali menerimanya. Itu artinya bisa jadi Allah ingin untuk menaikkan level kita dengan memberikan ujian. Kita diserahkan amanah yang anak kita itu misalnya dalam berkebutuhan khusus, entah dari sisi akalnya atau cacat fisik yang lain dan seterusnya. Jadi ini bagian dari ujian yang Allah kasih ke kita, agar seberapa jauh sih kita itu bersabar mensyukuri pemberian Allah. Bisa jadi kita mengharapkan anak-anak yang secara fisiknya sempurna, tapi mungkin dari sisi hatinya tidak sempurna. Dan anak-anak kita misalnya, kalau ada anak-anak yang cacat, maksudnya dari sisi, mungkin dari sisi akalnya, berkebutuhan dari sisi akalnya, atau dari mentalnya, atau dari sisi fisiknya, bisa jadi mereka mungkin kekurangan secara fisik, tapi cinta mereka mungkin itu bagian dari yang Allah inginkan agar nanti akan menyelamatkan kita di akhirat. Dan gitu, bawaannya kita memahami apa yang Allah berikan itu kepada kita. Ya Allah, anak ini misalnya dia berkebutuhan berkebutuhan khusus karena mentalnya begini-begini. Ya kalau anak begini kan dia itu jadi dia tidak diberikan pembebanan dalam Islam karena akalnya gak sempurna. Kalau akalnya gak sempurna, dia jadi tabungan kita. Memang akan repot seorang orang tua ketika mengurus anak kayak begitu ya. Cacat ini dan seterusnya, semuanya harus dilayani dan seterusnya. Tapi itu bagian dari ujian yang Allah melihatnya itu bagian yang Allah ingin menaikkan level kita dengan memberikan hadiah kepada kita nanti di hari kiamat nanti. Jadi tidak ada istilah ini anak sial, ini enggak ada itu. Tidak ada istilah kayak begitu. Seluruh anak yang Allah berikan kepada kita itu adalah baik adanya buat kita. Hanya tergantung persepsi kita saja melihat apa yang Allah berikan kepada kita itu. Kullu ma qadarallahu khair, semua yang Allah tetapkan buat kita itu baik semua, insyaallah. Tinggal bagaimana kita menerimanya saja dan mendidiknya sehingga menjadi benar anak baik, atau memang karena kita tidak mau, kita mendidik dia menjadi anak yang di luar kemampuan kita. Tapi tidak boleh sampai bilang begitu, ini anak sial ya. Ini karena anak begini seterusnya, tidak. Itu pemberian Allah SWT yang wajib kita terima apa adanya, ridho dengan ketetapan Allah. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Sering ada upaya tertentu untuk mendapatkan keturunan dengan jenis kelamin yang akan ditentukan dengan metode dan tata cara tertentu. Bahkan sampai pada saat bergaul suami istri pun dipakai cara itu. Nah, apakah hal ini dibenarkan dalam Islam? Karena cenderung kesannya kita memaksakan kehendak dan keinginannya untuk jenis kelamin anak yang kita inginkan.
Misalnya untuk anak pertama, umumnya semua mengharapkan punya anak laki-laki. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya. Tidak ada masalah ketika kita itu berupaya untuk mendapatkan anak dengan jenis kelamin A atau laki-laki atau perempuan. Enggak ada. Dan kita mesti pahami yang menentukan laki-laki atau perempuan itu hak prerogatif Allah. Ya. Bahwa upaya kita misalnya dengan berobat atau dengan trik-trik tertentu untuk kemudian kita ingin mendapatkan anak laki-laki atau perempuan, itu bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Bahwa nanti berikutnya yang Allah tetapkan itu misalnya berbeda dengan apa yang kita ikhtiarkan, maka tidak ada yang lain, ya kita menerimanya dengan lapang dada. Karena ini mesti ditanamkan dulu pada diri kita bahwa ini yang menentukan laki perempuan bukan kita. Yang menentukan laki perempuan itu adalah hak prerogatif Allah. Ya. Kita hanya usaha dan ikhtiar saja. Makanya Allah bilang, "Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak." Allah yang menciptakan kalian di dalam rahim, kemudian fi ayyi suratin ma syaa rakabak, pada bentuk yang Allah inginkan. Artinya ini tidak ada satupun masuk ke dalam persoalan ini. Malaikat pun pekerjaan mereka ya hanya mereka mengikuti perintah Allah. Tidak ada ya istilah ketong di sini ada oda lah. Orang dalam yang bisa menentukan bisa jalan, menentukan A, B, C. Tidak ada. Kita berupaya, ya itu upaya kita sebagai manusia. Ini juga berlaku misalnya untuk kayak ada saudara-saudara kita yang misalnya belum memiliki anak, ya. Berusaha pakai obat A, C, dan seterusnya, bertanya konsultasi dan seterusnya, itu bentuk ikhtiar dia. Bukan berarti dia tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Tapi kita diminta untuk berikhtiar. Itu bagian dari asbab yang kemudian mengharapkan apa yang kita impikan terjadi. Bahwa semua ikhtiar, asbab yang kita buat itu adalah ibadah semua. Ya, kita itu adalah ibadah. Kita tidak hanya cukup dengan berdoa kan? Ya, kita mesti berikhtiar, berusaha. Nah, bagian itu adalah bagian dari ikhtiar usaha yang nanti Allah akan berikan pahala kita. Nanti kalau hasilnya bagaimana, ya tidak ada lain kecuali kita yakin semua yang Allah tetapkan itu baik buat kita. Ya. Termasuk kalau tiba-tiba misalnya pada saat melahirkan atau tanpa sadar dokter bilang anak satu, ternyata tiba-tiba kembar. Itu pun Allah sebenarnya sudah tentukan. Ya. Kadang-kadang orang tanya, orang ada keturunan kembar? Padahal kan kita tidak pernah tahu bahwa Allah memang sudah menetapkan. Ya. Dokter bisa bilang. Tapi kenyataan tiba-tiba keluar dua. Qadarullah. Ya. Berarti kita sebagai hamba Allah, pada akhirnya kita harus menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Ikhtiar dan usaha itu adalah hal yang wajar dalam Islam. Namun kita tidak bisa melepaskan bahwa Allah sudah menakdirkan semuanya itu untuk kita. Anak pertama harus laki-laki, kita inginkan tiba-tiba Allah kasih perempuan, pasti ada asbabnya. Betul. Begitu juga menginginkan anak perempuan di anak ini saat pertama kali melahirkan, ternyata yang adalah anak laki-laki, itu juga ada asbabnya. Betul. Makanya sebagai manusia kita hanya bisa berupaya seperti yang sudah Ustadz sampaikan, berusaha dan ikhtiar. Allah jugalah yang akan menetapkan takdir kita untuk keturunan kita nantinya yang Allah berikan kepada kita. Nah, bicara tentang kelahiran ya Ustadz, sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Ya. Kebetulan ada di antara jamaah yang hadir pada sore hari ini, yang hari ini memang adalah hari kelahirannya. Insya Allah Pak Haji Fitri Talib, Allah panjangkan umur selalu, sehat selalu. Barakallah Pak, di usia yang sekarang masih tetap setia hadir di kegiatan kajian kita di Majelis Ta'lim Al-Ulum, walaupun sudah tidak aktif lagi sebagai karyawan di perbankan, tapi masih tetap setia untuk mengikuti kegiatan Majelis Ta'lim Al-Ulum. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, waktu kita masih tersisa kurang lebih 10 menit sebelum kita masuk waktu maghrib. Ya. Mungkin jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz boleh, entah di seputaran apa yang kita bahas di sore hari ini, ataupun yang mungkin kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Hussein dan Ustadz Hatta, tapi masih punya pertanyaan yang masih menggelitik di hati, terutama mungkin yang di sini yang masih jomblo. Ustadz tuh bicara kemarin-kemarin tapi masih belum dapat jawaban yang pas. Ini kesempatan bertanya kepada Ustadz. Sambil mereka ini, ada satu hal yang penting dari penjelasan kita ini, dari
Tadi saya jelaskan dari 4 bulan ditiupkan ruh itu. Jadi semenjak itu memang masa-masa yang mestinya seorang ibu dan ayah itu sudah mulai membiasakan melakukan banyak amal soleh. Ya. Wabil khusus misalnya banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak baca Al-Quran. Karena memang Allah bilang nanti sampai misalnya dia sudah terbentuk seluruh ini ya, dalam proses pembentukannya itu telinganya. Jadi Allah bilang aktif anggota tubuh manusia yang paling pertama aktif itu kan ya untuk menangkap itu kan telinga kita. Makanya Allah bilang huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Dialah yang menciptakan kalian, lalu kemudian Allah menjadikan kalian pendengaran, penglihatan, dan kemudian kita punya pikiran dan hati. Jadinya pada usia-usia ini memang anak-anak kita ya, ibu-ibu hamil ya, sudah sering memperdengarkan tilawah Al-Quran, sudah sering untuk diinikan zikir, kemudian sholawat, karena di masa-masa itu sebagaimana yang sudah ada penjelasan bahwa anak dalam kandungan kan sudah bisa merasakan, sudah bisa mendengar pembicaraan ibunya, ayahnya, atau musik atau lagu yang terdengar, dia sudah bisa berekspresi terhadap apa yang dia dengar. Maka besar harapan kita sesuai dengan penjelasan ini, maka ya, kita berusaha mungkin supaya anak-anak kita yang masih ada dalam kandungan di sisi situasi itu banyak kita melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Sehingga nanti ya dia keluar dia juga sudah terbiasa. Ya, dengan demikian juga ini berarti ya jangan seorang ibu yang hamil ya jangan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Aneh, ya. Ya. Sering dengar hal-hal yang aneh ya, nanti kalau sayangnya kalau anaknya keluar juga mudah-mudahan lah gitu. Karena saya ingat ada satu tulisan yang mengatakan, terutama untuk calon istri ya yang dipilih, bahwa istri yang dipilih itu sebenarnya adalah persiapan untuk sekolah bagi anak kita nantinya. Yeah. Itu kalau tidak salah Imam Ali yang menyatakan bahwa kalau kita memilih seorang calon istri, pilihlah yang dia akan mendidik anak kita saat dia masih di dalam kandungan sampai anak itu lahir dan dibesarkan. Yeah. Nah, kalau kita kaji lagi dengan apa yang dibahas di pembukaan pada saat di BRI kemarin, saya juga sudah menjelaskan, ya, sunnah dari Rasul ada 4 yang harus kita lihat, termasuk bagaimana seorang calon istri punya kemampuan tidak untuk mendidik seorang anak nantinya. Bagaimana dia dalam kehidupan sehari-harinya nantinya. Yang kayak Ustadz bilang, kalau terbiasa dengar muratal Al-Quran, berarti insya Allah tenang anaknya. Tapi kalau biasa dengar sinetron dan segala macam, insya Allah. K-pop dan segala macam, insya Allah. Karena sekarang kan fenomena yang terjadi, anak lahir mesti kayak salah satu bintang K-pop. Tapi bukan lahir misalnya, insya Allah beta anak laki-laki atau anak laki-laki itu minimal kayak Ustadz Hatta, anak perempuan minimal kayak Ustadz Aisyah Dahlan. Kadang-kadang kan tidak ada gambaran seperti itu. Ya, kalau ketemu orang tua kan sering bilang, kalau mulai hamil, pas istri mulai hamil, ya suami jangan lupa untuk baca surat. Kalau pengen lagi dia laki-laki, jangan lupa surat Yusuf. Kalau perempuan jangan lupa surat Maryam. Ya, meskipun tidak semestinya dua surat itu. Artinya yang diinginkan itu adalah ya supaya anak ini dengar tilawah lah sebenarnya, itu hakikatnya. Cuma karena supaya bikin orang tuanya tambah semangat, iya nih mudah-mudahan anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf, ya mudah-mudahan anaknya cantik soleha kayak Maryam. Itu saja. Orang tua dulu tuh Ustaz. Orang tua sekarang malah sebaliknya. Kalau bisa tepat. Ya tidak semua mungkin ya, tapi kan rata-rata mengidolakan ini. Padahal saya ingat kita dulu juga malah ada yang bilang, kenapa tidak mengidolakan anaknya tuh seperti Rasulullah, seperti seorang Nabi Yusuf, seperti seorang Ali bin Abi Thalib, mau kaya seperti Utsman bin Affan. Ini kan kenyataan yang terjadi, yang fenomena yang kadang-kadang sudah berganti, bahwa anak yang kita ingin lahirin kok mengidolakan ke mereka ini. Mesti diakui karena memang kita dijauhkan dari tokoh-tokoh hebat ini.
kita lebih banyak didekatkan dengan tokoh-tokoh fiktif yang itu hari ini juga kita lihat pada anak-anak kita, kemudian mungkin kita secara pribadi juga efeknya juga gitu, sehingga orang tokoh-tokoh yang nyata misalnya kayak tokoh-tokoh Islam itu jauh dalam pikiran kita. Jadinya dalam hal berekspektasi tentang bagaimana anaknya, ya seringkali kita ekspektasi kepada yang paling terdekat, ya sudah kayak artis inilah, ya sudah kayak inilah, padahal kan ya ada sebenarnya tokoh-tokoh besar dalam Islam ini yang mereka bukan hanya lebih hebat daripada itu, tapi mereka punya akhlak yang lebih tinggi dan seterusnya gitu. Malah mereka adalah pencipta sejarah dan cerita di dalam dunia Islam maupun di seluruh kehidupan di dunia. Contoh yang membebaskan kota Turki ya, Al-Aqsa, banyak lah. Ya. Tapi ketika fenomena itu jadi, ya anak-anak pada bingung ini siapa, ya kan? Tapi kalau bilang yang menaklukkan Thanos, tahu itu Avenger. Anak-anak kita semua sudah tahu semua itu. Ya, kalau tanyanya ke situ pasti sudah tahu jawabannya. Jadi Bapak Ibu jamaah, kita masih ada 4 menit sebelum kita mengakhiri kajian kita di sore hari ini, dan memang dari awal kajian kita sudah sering menyampaikan bahwa akan banyak cerita yang akan kita hadirkan dalam kajian terkait dengan bagaimana kita memulai pernikahan kita, memilih calon jodoh kita, sampai dengan yang kemarin dibahas oleh Ustadz Hussein, perempuan-perempuan yang diharamkan untuk kita nikah. Nah, sekarang juga sampai ke anak. Padahal setelah kita kaji betul, kalau kita pilih jodoh yang salah, misalnya contoh kawin dengan saudara sendiri yang tidak kita ketahui, ada hubungan keluarga yang harus tidak boleh kita nikahi, tetap kita nikah, ternyata efeknya itu pada saat punya anak bisa cacat. Nah, itu yang tadi saya juga tanyakan, ketika cacat jangan kita menyalahkan Allah, jangan kita menyalahkan, karena kita sendiri salah. Bahkan menurut Ustadz Hussein kemarin, kalau sudah tahu bahwa yang kita kawin itu adalah saudara yang masih saudara yang tidak boleh, harus dipisahkan. Memang makanya Islam benar-benar mengatur semuanya, Ustadz ya. Saya pribadi melihat ini kajian ini didesain di sini apa didesain pusat? Kita sendiri yang desain. Iya. Itu bagus. Jadi maksudnya dia sampai nanti mudah-mudahan sampai selesai ya, semua jamaah Bapak Ibu di Majelis Mulk ini punya pewarnaan yang jelas tentang bagaimana keluarga. Dan betul sekali mana wanita-wanita yang dibolehkan dan mana wanita-wanita yang diharamkan. Nanti diharamkan juga nanti sebagaimana yang Ustadz Hussein sudah jelaskan, ada yang diharamkan hanya sementara karena waktu tertentu, ada yang secara keseluruhan. Dan termasuk kayak tadi, memang pada dasarnya menikah itu kita diminta mencari yang lebih jauh. Karena menikah itu salah satunya adalah ingin merajut silaturahim dengan juga yang lebih jauh juga, yang lebih besar. Dan efek ketika kita kawin dengan keluarga yang terlalu dekat itu salah satunya itu. Dan karena kata para ulama memang ya, karena nanti kalau keluarga terlalu dekat biasanya syahwatnya nggak terlalu kuat. Dia juga berefek pada anak. Bisa jadi pada badan anak yang lemas ya, cacat A, cacat B dan seterusnya, itu sangat memungkinkan sekali. Nanti Delvi dengar harus cari yang jauh, yang dalam Ambon kayaknya. Cari jauh. Kalau bisa Jawa, Sulawesi, Kalimantan atau Sumatera, cari calon istri. Tanggung lah, Rusia, Amerika, Mesir ya Ustaz. Ya, jauh-jauh. Ya, Bapak Ibu jamaah, perbincangan kita dan kajian kita di sore hari ini akan selalu menarik seperti yang disampaikan oleh Ustadz, karena oleh tim yang menyusun, kita akan menyusun setiap waktu dan setiap bulannya itu, dan setiap kajian itu akan seperti berseri gitu. Kita akan bercerita tentang awal mula kita memilih jodoh yang sesuai dengan sunnah Rasul, siapa saja yang haram untuk kita nikahi, asal muasal kelahiran dan penciptaan manusia. Nah, nanti di kajian berikutnya akan berurutan dengan ini. Karena apa? Karena kita juga memang sudah kepingin untuk bahwa yang hadir di sini semuanya dianggap sudah berkeluarga.
dan mungkin akan punya keluarga lagi karena punya anak-anak yang akan menikah dan segala macam, minimal kita sudah tahu loh tatanannya seperti apa. Kalau kita pilih jodoh untuk sang anak, jodohnya harus kayak bagaimana? Apakah ada nasabnya dengan kita atau tidak? Dan efeknya untuk keturunan yang seperti disampaikan Ustadz. Ya, Islam tidak pernah melarang punya anak banyak kan Ustadz? Betul. Ya. Hanya kita saja di Indonesia sekarang yang mesti punya anak 2. Tapi belakangan ini sudah Nggak lagi. hilang. Mau 12 silahkan, mau berapapun yang penting sanggup menghidupi anak-anaknya. Jadi inilah bagian daripada teman-teman di Majelis Taklim Al-Mulk berusaha untuk kita memberikan terus kajian-kajian yang lebih bermanfaat kepada teman-teman semuanya, agar apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu juga buat kita dalam kita menjalani kehidupan kita selanjutnya. Entah kita membesarkan anak, entah kita mencari jodoh untuk diri kita sendiri saat ini, ataupun hal yang lain. Nah, sebelum kita mengakhiri kajian kita, mungkin Ustadz akan menutup dengan doa. Ya, kita mendoakan untuk keadaan kita ini Ustadz. Kita baru memulai, tiba-tiba kondisi sudah agak sedikit boleh dikatakan mulai ada zona-zona yang tidak nyaman. Kita berharap sih kajian offline kita selanjutnya itu bisa berjalan lagi lancar di minggu-minggu ke depan. Jangan sampai tiba-tiba berubah dan kita akan kembali lagi seperti saat ini live dari Zoom ataupun Facebook. Silakan Ustaz. Ya, mari kita hadirkan. Kita berharap dengan pengajian kita ini menjadi wasilah untuk membuat negeri kita menjadi aman. Amin. Lalu aktivitas kita akan berjalan sebagaimana mestinya, tidak lagi sebagaimana 2 tahun yang lalu. Dan berharap juga dengan wasilah ini ya Allah memberikan kesehatan ke kita, juga kepada keluarga kita. Mudah-mudahan keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu